Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Paras banggakan, kelas 12, baik IPA maupun IPS, SMA Negeri 81 Jakarta, bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya. Siang ini tentunya kita akan membahas tetap sama, yaitu musik kreasi kontemporer. Jadi kalian saat ini masuk ke dalam materi bagaimana mengkreasikan atau berkreativitas seni untuk membuat satu konsep, yaitu konsep musik kreasi kontemporer. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kalian akan membuat kelompok, ya. Tapi sebelum kelompok dibuat, kalian di minggu ini kalian coba dan pelajari di rumah masing-masing, cari alat musik ya, sebagai referensi kalian. Ya, alat musik itu bisa dari beragam sumber yang ada di sekitar kalian, ya, bisa berupa tubuh kalian sendiri sebagai sumber bunyinya, atau seluruh benda yang ada di sekitar rumah kalian, atau bisa dinamakan juga alat musik tak lazim, ya. Nah, 2, identifikasi dan eksplorasi. Berikutnya, bagi alat musik sesuai keahlian. Nah, ini kalau sudah nanti setelah kalian pelajari dalam 1 minggu alat musik itu secara individu, baru ini adalah konsep berkelompok, ya. Nanti akan dibuat masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Berikutnya, buat ide musikal. Lalu tuangkan ide dalam suara atau bunyi, ya. Boleh berupa melodi atau ritmik yang dibuat. Lalu berikutnya, tuliskan ide musik tersebut, ya, menggunakan notasi sederhana yang dipahami oleh Anda loh, ya, oleh Anda sendiri dan oleh Parsu. Tapi kalau misalkan kalian membuat konsep musik kontemporer ini berdasarkan notasinya apa yang Anda pikirkan, silakan saja, asal bisa dibunyikan, ya, dibunyikan dan dimainkan berdasarkan notasi yang sudah dibuat, ya, secara sederhana. Nanti ke depan di 2 minggu berikutnya adalah latih per orang bagian-bagian dari alat musik yang sudah dipilih oleh masing-masing. Ini prinsip pembelajaran musik kontemporer, ya. Tentunya sudah Parsu sampaikan di pertemuan sebelumnya, adalah untuk olah cipta, olah kreativitas, dan pemahaman pesan dan produktivitas. Dengan musik kontemporer yang kalian buat, semoga bisa menyampaikan sebuah pesan, ya, pesan, boleh pesan moral atau pesan apapun yang kalian inginkan selaku pencipta karya kreasi. Ya, jadi musik kontemporer yang kalian buat ini harus memiliki ide original, yang memiliki ide originalitas yang orang lain mungkin belum ada. Tapi juga mungkin bisa juga yang dibuat adalah berdasarkan referensi dari orang lain, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah buat sesuatu yang memiliki pesan dan unik, ya, itu dia. Berikutnya, yang pertama, tugas pertama kalian adalah secara individu. Parsu ulangi lagi, secara individu di rumah cari 5 sumber bunyi yang unik dari beragam sumber sekitar rumah. Tadi bisa suara tubuh sendiri, ya, bisa alat perkakas di rumah, alat dapur, alat memasak, kayu, besi dan sebagainya ada di rumah yang unik, ya, yang unik. Berikutnya, dari 5 alat musik yang sudah kalian temukan, kalian akan mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber-sumber bunyi tersebut, ya. Dari 5 alat musik yang tak lazim yang kalian temukan, lalu kalian kriteriakan, klasifikasi apakah alat musik yang ditemukan tersebut adalah termasuk ritmis, apakah termasuk melodis ataukah harmonis. Nah, kalian yang menemukan, ya. Berikutnya, mengekspresikan sumber-sumber bunyi, buat variasi bunyi yang berbeda yang ditimbulkan dari alat musik yang dipilih, ya. Jadi menghubungkan kegiatan 3 dan 4 adalah mengekspresikan dan menghubungkan sumber-sumber bunyi. Nah, tugasnya adalah bunyikanlah 2 alat yang kalian temukan tersebut secara bersamaan. Dari 5 alat musik yang sudah ditemukan, bunyikanlah secara bersamaan, ya, bersamaan variasi bunyi sederhana tanpa pola ritmik menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, jadi kalian mainkan 2 alat musik itu secara bersamaan, ya. Berikutnya, menentukan ide musikal, ya. Caranya memperhatikan alam sekitar, ya, percakapan, hujan, ombak jika Anda berada di laut dan sebagainya, ya, atau di dalam rumah.
Jika ada di sekitar rumah Anda atau perhatikan video, ya boleh melihat ombak tersebut, gitu ya, ombak atau suasana alam, suasana sedih dipresentasikan dengan alat yang kalian temukan. Ya, jadi tugas kelima adalah dari 5 alat musik yang dimainkan secara bersamaan tersebut, jelaskan alat musik tak lazim yang kalian temukan itu. Representasikan suara apa saja yang cocok, ya. Dan akhirnya kalian bisa menemukan judul karya kreasi musik kontemporer serta tema apa yang paling sesuai dari alat musik yang kalian dapatkan tersebut. Jadi kalian intinya adalah harus pertama memperhatikan alam sekitar, ya, boleh percakapan, ya, sekitar, lalu hujan, suara ombak melalui video yang kalian lihat, suasana kesedihan, dipresentasikan melalui alat musik yang kalian temukan tersebut. Lalu berikutnya, tugas 6 adalah dari 5 alat musik yang dimainkan, kalian menggarap ide ke dalam bahasa bunyi. Ya, contoh, tadi kalian mendengarkan ombak, ya, mendengarkan suara ombak. Nah, kira-kira cocok gak alat musik tak lazim yang ditemukan tersebut? Ombak representasinya adalah suara pasir. Lalu ketika hujan, alat musik apa yang cocok untuk dimainkan suaranya seperti suara hujan dan sebagainya. Dan lebih luas lagi kalian kembangkan imajinasi. Baik lagi dalam musik kontemporer harus mengembangkan imajinasi kalian. Ya, dari 5 alat musik yang dimainkan secara bersamaan tersebut, demonstrasikan. Artinya kalian bunyikan yang kalian dapatkan sesuai dengan tema yang kalian dapatkan, itu ya. Berikutnya, 7, mengkombinasikan bahasa bunyi menjadi harmonis. Misalnya dengan mengatur bunyi ritmis dengan melodis. Nah, tugas 7 ini lebih sistematis. Ketika tadi sudah mencoba dengan pola yang kalian buat sendiri, bagaimana suara itu bisa sama merepresentasikan suara pasir, suara hujan, dan sebagainya. Tapi sekarang ini lebih berpola. Jadi buatlah 3 pola ritmis sederhana menggunakan ketukan. Ya, pola ritmis sederhana menggunakan ketukan. Ada ketukan 12. Nah, sini disebut ketukan 12. Pegang alat musik yang kalian kuasai, ya, yang kalian dapatkan, lalu mainkan 12 ketukan. Ya, 12 ketukan misalkan. Lalu misalkan 6 ketukan. Wa, ga, pa, ma, 6. Wa, ga, pa, ma, 6. Wa, ga, pa, ma, 6. Jadi bunyikan sebanyak 1 kali, ya, tapi dengan nilai hitungan 6 ketukan. Ya, lalu 4 ketukan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, dari alat musik yang kalian dapatkan, ya, dari misalkan 5 alat musik yang kalian dapatkan tersebut, masing-masing bisa dibuat beragam pola. Pola 3, misalkan alat musik yang ditemukan, kalian mainkan pola 3 ketukan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Silakan kalian gunakan sebagai salah satu referensi yang cocok untuk tema yang kalian buat itu apa, itu ya, apa yang paling sesuai. Berikutnya, ya, ini tadi Pak sudah contohkan bunyinya, kalian pelajari pola ritmik ini. Ada 12, 6, 4 dan seterusnya. Ada 2 ketuk juga ya. Di sini 2 ketuk. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ya, dan seterusnya. Lalu berikutnya. Kita akan coba menyimbolisasi bunyi. Jadi ketika sudah dapatkan itu semua tadi, buatlah notasi musik kreasi kontemporernya. Nah, ini silakan kembangkan berdasarkan imajinasi Anda. Karena luar biasa anak-anak sekalian, notasi musik kontemporer kadang hanya dipahami oleh penciptanya sendiri. Tapi ketika simbol-simbol musik dalam notasi tersebut diinformasikan, misalkan pada Parestu, maka orang lain akan bisa memainkan. Jadi intinya, buatlah notasi musik kreasi kontemporer yang bisa kalian gambarkan, bisa diinformasikan pada orang lain, dan orang lain bisa memainkannya. Itu ya. Jadi carilah notasi musik yang paling sederhana. Nah,
Nah, ini contoh notasi musik. Nah, ini bisa dimainkan nggak? Bisa jika diinformasikan pada orang yang akan memainkan atau akan membantu kalian untuk memainkan alat musik tersebut. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah uh, akhir dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan bagaimana mempersiapkan sebuah konsep musik kontemporer berdasarkan apa yang kalian perhatikan, yang kalian lihat, yang kalian amati di sekitar rumah kalian. Jadi tidak jauh-jauh, hanya di sekitar rumah kalian, kalian amati dan identifikasi apa saja hal yang bisa menguatkan kalian dalam membuat musik kreasi kontemporer. Cukup pertemuan hari ini dari Pak Restu, tetap sampaikan pada kalian bahwa tetaplah bersemangat dan selalu berusaha dan mempelajari hal-hal baru dan berkreativitas. Ya, anak-anak sekalian, tetap berada di rumah, tetap konsentrasi belajar dari rumah, dan selesaikan tugas-tugas dengan baik. Jangan lupa untuk akhir pembelajaran ini foto kolase kelasnya dikirimkan secara langsung ke Pak Restu melalui WA Pak Restu agar bisa memantau seluruh siswa di kelas Pak Restu. Terima kasih atas perhatiannya, sukses untuk kalian, sampai berjumpa lagi dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.